Di jagat UFC, nama Khamzat Chimaev lagi-lagi jadi pusat perhatian setelah berhasil merebut sabuk emas kelas menengah dari tangan Dricus du Plessis lewat dominasi yang bikin banyak orang ternganga. Khamzat kini berdiri sebagai raja baru divisi tersebut. Tapi seperti biasa, setiap raja selalu punya ancaman. Pertanyaan yang bergaung sekarang adalah siapa yang bakal jadi penantang pertama Chimaev dalam masa pemerintahannya. Tapi teman-teman, nih ada kabar dari orang dalam UFC. Katanya bentrok Ilia Topuria versus Terence Crawford bisa aja terjadi dalam waktu dekat. Benarkah itu akan terjadi, Ferguson? Gifted with the evil voodoo, got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you. Nama Ilia Topuria lagi panas-panasnya di dunia MMA. Sang juara kelas ringan UFC ini lagi duduk manis di puncak. Banyak yang bahkan nyebut dia sebagai salah satu petarung pound for pound terbaik sekarang. Tapi uniknya, alih-alih fokus sepenuhnya sama ancaman-ancaman di dalam UFC, Topuria udah mulai ngelirik ke sesuatu yang lebih besar. Sebuah pertarungan super yang bisa ngeguncang dunia olahraga tempur. Targetnya bukan petarung UFC lain, tapi salah satu petinju terbaik sepanjang masa, Terence Crawford. Crawford baru aja bikin dunia tinju gonjang-ganjing setelah mengalahkan Canelo Alvarez, sebuah kemenangan yang langsung ngukuhin statusnya sebagai legenda hidup. Di usianya sekarang, abang ini udah jadi simbol kesempurnaan dalam tinju modern, tajam, teknis, sama sekali nggak kenal takut. Jadi wajar kalau ide tentang dirinya ketemu Topuria langsung bikin publik kegirangan. Michael Bisping, ex-juara UFC sekaligus komentator yang terkenal ceplas-ceplos, buka suara soal kemungkinan duel ini. Menurutnya, skenario Topuria versus Crawford bukan sekadar mimpi liar. Ada alasan logis kenapa ini bisa kejadian. Ia menilai kalau pertarungan semacam ini bakal ngumpulin dua basis penggemar gede, fans tinju dan fans MMA. Dan kalau dua dunia ini bertemu di satu arena, yang lahir adalah fight money gila-gilaan. Bisping juga ngingetin soal faktor Dana White. Sang bos UFC baru-baru ini emang sempat ada kerjasama bisnis dengan Crawford. Sementara itu Topuria jelas masih terikat kontrak UFC. Jadi kalau ditarik benang merah, jalannya nggak seaneh yang dibayangin. Dengan koneksi hype dan uang sebesar itu, duel ini bukan cuma wacana, bisa aja jadi kenyataan. Maybe it does happen, but let's be honest. If it was to happen, it would make a lot of money. You know why? Because there will be two fan bases tuning in, and that's what happened with the money fight. Okay, you've got all the boxing fans, and then you've got all the MMA fans, and of course you've got Dana White in the middle. Dana just did business with Terence Crawford. Ilia Topuria is under contract with the UFC, so it's not unbelievable to think of a world where this might happen. It's just, would they make this? Would Crawford lower himself? Teman-teman, memang kalau ditanya soal peluang, banyak orang bakal bilang Topuria hampir mustahil bisa menang lawan Crawford. Wajar, soalnya kita ngomongin petinju elit yang udah ngebantai nama-nama besar di ring. Tapi dalam dunia pertarungan super, yang dicari bukan cuma soal siapa lebih jago. Uang, drama, dan sejarah jadi bumbu utama. Contohnya udah jelas. Dulu Conor McGregor bisa dapat panggung lawan Floyd Mayweather meski di atas kertas jauh dari seimbang. Dan fight itu sukses besar baik dari sisi popularitas maupun finansial. Hal yang sama bisa aja keulang lewat Topuria versus Crawford. Dari satu sisi Topuria bakal dapat kesempatan buat nunjukin dirinya di panggung global lebih luas, bahkan di luar MMA. Dari sisi lain, Crawford bisa makin ngekukuhin warisannya dengan nyemplung ke dunia lain dan nunjukin bahwa dia bisa dominan dimanapun. Intinya, dunia olahraga tempur sekarang lagi serba terbuka. Fans haus tontonan beda, promotor haus cuan, dan petarung haus tantangan baru. Kalau semua kepentingan ketemu, Topuria versus Crawford bisa jadi salah satu pertarungan paling nyeleneh, tapi paling ditunggu dalam beberapa tahun ke depan. Jadi meskipun Topuria masih punya PR besar di UFC, dan Crawford tetap rajanya ring tinju, kemungkinan keduanya ketemu di tengah jalan bukan hal mustahil. Justru ini bisa jadi bab baru dalam kisah super fight yang terus bikin olahraga tempur jadi bahan omongan dunia.
Nama-nama penantang sang juara mulai bermunculan. Brendan Allen, Anthony Hernandez sampai beberapa petarung lain di barisan atas ranking kelas menengah. Tapi ada satu sosok yang tiba-tiba bikin banyak orang merinding. Rainier the Reader, atau yang lebih sering dipanggil RDR. Buat penggemar MMA, nama RDR udah nggak asing teman-teman. Petarung asal Belanda ini punya rekam jejak yang bikin orang susah buat meremehkan. Dia dikenal sebagai salah satu spesialis grappling paling berbahaya yang pernah melangkah ke dalam arena. Rekamannya di promosi besar sebelum ini udah cukup jadi bukti. Teknik groundnya licin, kontrol tubuhnya brutal, dan jiu-jitsunya bisa bikin lawan kehilangan arah dalam hitungan detik. Masuknya RDR ke UFC langsung disambut hype besar. Sejak debut, dia menunjukkan kelasnya dengan performa gemilang. Setiap pertarungan jadi ajang pamer kemampuan. Dan seolah-olah dia memang ditakdirkan buat buru-buru nyentuh posisi puncak. Sekarang, setelah beberapa kemenangan beruntun, tinggal selangkah lagi jalan RDR menuju pertarungan gelar. Rencana terdekat mungkin melibatkan pertarungan melawan Brendan Allen. Awalnya nama Anthony Hernandez yang diproyeksikan, tapi tampaknya Allen lebih realistis untuk jadi lawan berikutnya. Meski begitu, semua orang tahu, satu kemenangan impresif saja cukup buat RDR melesat ke perebutan gelar. Menariknya, ada satu suara penting yang menaruh perhatian khusus terhadap duel potensial Khamzat versus RDR. Gilbert Burns, salah satu petarung top UFC yang pernah bikin Khamzat keringetan habis-habisan di kelas welter, buka suara. Burns dikenal punya pengalaman segudang dan jiu-jitsu kelas dunia. Jadi, ketika dia bicara soal siapa yang bisa bikin Khamzat repot, tentu orang-orang langsung serius mendengarkan. Menurut Burns, dari semua nama yang beredar, justru RDR lah yang dianggap ancaman terbesar buat Chimaev. Burns bilang dia sempat ikut camp besar jiu-jitsu di Brasil, di mana dia sempat ngobrol dengan pelatih jiu-jitsu Khamzat. Dari obrolan itu, mereka sama-sama sepakat Rainier the Reader bisa jadi mimpi buruk buat sang juara. Burns menggambarkan kalau level jiu-jitsu RDR itu udah di titik yang luar biasa tinggi. Bahkan pelatih Khamzat sendiri merasa kalau latihan dengan RDR selalu berakhir panjang, berat, dan melelahkan. Sosok Belanda itu bukan cuma punya teknik licin, tapi juga punya ukuran tubuh yang pas banget buat bikin masalah di divisi menengah. I actually had in my channel, I have a big channel in Brazil. I was talking to Chimaev's coach, jiu-jitsu coach. We fought before, and I asked, who do you think is the hardest fight? And then I say, I'm gonna tell you. But then you tell me, and then he said, who do you think? I think it's RDR. And then he said, me too, I think it's RDR. I have all RDR videos. He already said, I watch everything already. I think he can win. I think his jiu-jitsu is high level. I trained him a couple of times. He's very good, very long, very big. I don't know how he make middleweight. He's huge. Disitulah letak bahayanya. Khamzat memang dikenal monster di atas oktagon. Gaya khasnya langsung menerkam lawan sejak awal, menekan dengan gulat agresif lalu menghabisi dengan ground and pound brutal atau submission kilat. Tapi lawan seperti RDR bisa jadi teka-teki yang berbeda. Kalau biasanya Khamzat gampang ngerobohin musuh ke matras dan mengontrol sesuka hati, dengan RDR kemungkinan besar skenarionya akan kebalik. RDR bukan cuma jago bertahan dari grappling, tapi juga bisa membalikan posisi dan menjebak dengan submission yang gak pernah ketebak arahnya. Bayangin aja, duel dua spesialis grappling kelas dunia dengan gaya yang berbeda. Khamzat dengan agresivitas liar khas Czechnya, sementara RDR dengan gaya teknikal yang kalem tapi mematikan. Beda aliran, beda filosofi, tapi sama-sama punya potensi buat bikin duel berjalan dalam pusaran teknik jiu-jitsu yang bikin penonton layar kaca melek terus tanpa kedip. Buat Khamzat, ini jelas jadi ujian serius teman-teman. Gelar juara kelas menengah mungkin baru sebentar nangkring di pinggangnya, tapi ancaman kayak RDR bisa bikin masa jabatannya nggak berlangsung lama kalau dia salah langkah. Sementara buat RDR sendiri, ini adalah golden ticket buat nunjukin bahwa hype yang selama ini mengelilinginya bukan sekadar omong kosong. Kalau dia berhasil dapat kesempatan dan bahkan mengalahkan Chimaev, maka namanya bakal langsung terpatri sebagai legenda baru dalam sejarah UFC. Beli selinder jangan di pasar, biar nggak nyesal budayakan mendengar. Badan The Reader emang besar, tapi aura Chimaev sangat sangar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.